Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian yang saya banggakan dan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang muamalah, yaitu membahas tentang masalah riba. Adapun pengertian riba menurut bahasa artinya tambahan. Adapun menurut syara atau istilah ajaran agama Islam, riba artinya kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, dan disyaratkan baik salah seorang dari dua orang yang mengadakan akad. Jadi apabila berhutang ada tambahan atau lebihannya yang didahului oleh syarat terlebih dahulu, maka tambahan atau lebihannya itu adalah namanya riba. Contoh, si A hendak meminjam uang sebesar 1 juta kepada B, dan B tidak mau meminjami uang sebesar 1 juta kalau tidak ada tambahannya. Maka si B memberikan isyarat kepada A, saya mau memberikan pinjaman uang sebesar 1 juta dengan syarat nanti mengembalikannya bulan depan bertambah 10%, yaitu berapa? 100 ribu. Maka bulan depan si A mengembalikan uang kepada B sebesar 1.100.000 rupiah. Maka 100.000 rupiah itu adalah tambahan atau disebut dalam hukum fikih namanya riba. Adapun hukum riba di dalam agama Islam itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, ada yang berwarna kuning, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum riba adalah haram sesuai ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah tadi, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa riba itu diharamkan oleh agama Islam? Karena yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan batin. Yang kedua, riba menimbulkan mental pemborosan, malas bekerja, dan penimbunan harta. Kemudian yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Baik, selanjutnya adalah macam-macam riba. Menurut Ibnu Qayyim, riba terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada namanya riba nasi'ah. Yang kedua ada namanya riba fadli.
atau riba yang samar. Yang pertama, riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah ialah riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran utang. Jadi apabila meminjam uang, ada tambahan dari uang yang dipinjam, maka namanya itu riba nasi'ah. Seperti yang telah saya contohkan yang telah lewat. Si A meminjam uang sebesar 1 juta kepada B, dan B mengembalikan uang sebesar 1 juta tadi dengan adanya tambahan uang 100.000. Yang dikembalikan B itu adalah 1.100.000 rupiah. Maka 100.000 rupiah itu adalah sebagai tambahan, disebut dengan riba nasi'ah namanya. Kemudian yang kedua ada namanya riba fadli atau riba yang samar. Apa itu pengertian riba fadli atau riba yang samar ini? Ialah riba yang terjadi karena adanya tambahan dalam jual beli barang yang sejenis, atau tukar menukar barang yang sejenis, ada tambahannya, maka itu namanya riba fadli. Contoh, beras ditukar dengan beras, barangnya sejenis. Gula ditukar dengan gula, barangnya sejenis. Kita contohkan, barang yang sejenis adalah beras. Si A meminjam beras kepada B. Beras yang dipinjam adalah beras Banjar. Kemudian B mengembalikan beras kepada si A, cuma yang dikembalikannya adalah beras Jawa. Nah, tukar menukar beras ini, tukar menukar barang yang sejenis ini adalah namanya riba fadli atau riba yang samar. Akadnya pinjam, itu yang tidak dibolehkan dalam agama. Kalau mau boleh bagaimana? Akadnya diganti dengan minta. Nah, jangan pinjam. Contoh yang boleh, aku minta beras 1 kilo. Minta saja 1 kilo. Nanti ketika sudah ada beras, barulah diberikan lagi beras tadi. Jadi akad yang pinjam meminjam tadi diganti dengan minta. Nah, itu boleh. Kemudian contoh lagi riba fadli atau riba yang samar. Selain barang-barang yang sejenis yang berupa makanan, adalah berupa uang. Uang ditukar dengan uang. Contoh biasanya sebelum Idul Fitri ada kan yang biasa di pinggir-pinggir jalan yang tukar menukar uang. Uang yang 100.000 10 lembar itu ditukar dengan uang yang 2.000-an, yang 5.000-an, yang 10.000-an, ada yang 20.000-an, yang baru. Nah, itu hukumnya juga termasuk riba fadli atau riba yang samar. Kenapa termasuk hukum riba fadli? Karena tukar menukarnya itu mengandung ada tambahan uang. Contoh, seseorang menukarkan uang sebesar 1 juta dengan 10 lembar uang 100.000, dan orang yang menukar tadi dengan uang yang 10 ribuan,
atau yang 5 ribuan. Tidak sampai 1 juta, hanya sebesar 950.000. Berapa lebihnya? Berapa tambahannya? Yaitu 50.000. Maka 50.000-nya ini adalah riba fadli atau riba yang samar. Jadi 100.000 atau ditukarkan dengan uang yang 5 ribuan atau 10 ribuan sebesar 950. Tambahannya atau lebihannya adalah 50.000. Maka 50.000-nya adalah termasuk riba fadli. Adapun hukum bunga dalam perbankan atau masalah bunga di bank. Jadi kalau kita ada menabung uang atau meminjam uang di bank, nah jadi bagaimana hukumnya? Kan ada lebihnya dan ada tambahannya itu. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Sebagian lainnya menyatakan halal karena tidak berlipat ganda. Dan sebagian lagi mengatakan subhat atau yang meragukan. Baik, kita lihat pendapat-pendapat imam-imam yang ada di Universitas Kairo. Jadi menurut Abu Zahra, guru besar Universitas Kairo, Abdul A'la Maududi, Pakistan, dan Muhammad Abduh Al-Arabi, penasehat hukum pada Islamic Congress Kairo, menyatakan bahwa bunga bank sifatnya riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Jadi menurut guru besar Universitas Kairo, bunga bank itu hukumnya adalah riba nasi'ah, berarti diharamkan. Kemudian pendapat yang kedua, pendiri dari pimpinan pesantren Bangil menyatakan bahwa bunga bank di Indonesia bukan riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Nah, ini hukum yang kedua, tidak haram atau tidak riba. Kenapa? Karena tidak berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabah atau sebaliknya adalah syubhat atau mustabihat. Artinya belum jelas antara halal dan haramnya. Jadi hukum yang ketiga ini menyatakan subhat, kurang jelas antara halal dan haram. Jadi ada 3 versi hukum. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan boleh saja, ada yang menyatakan subhat. Jadi bagaimana bagusnya? Andai kata kita menabung di suatu bank, jadi pilihlah bank-bank yang syariah kalau mau menabung supaya lebih aman. Lebih aman daripada yang subhat, lebih-lebih lagi daripada yang haram. Kan ada bank itu ada terbagi 2, ada yang bank konvensional dan ada bank syariah. Nah, maka pilihlah bank-bank yang berbasiskan syariah supaya lebih aman daripada yang subhat, lebih-lebih lagi daripada yang haram. Adapun manfaat diharamkannya riba. Yang pertama, rentenir atau pemilik uang dapat selamat dari sikap serakah atau tomak terhadap harta yang bukan haknya. Jadi yang biasa meminjamkan uang yang berlebih ada tambahan, karena diharamkannya riba, maka dia selamat
dari sikap serakah atau tomak dari harta. Kemudian terhindar dari sikap hidup malas karena hanya mengharapkan bunga uang yang dipinjamkan. Jadi orang yang punya uang banyak itu selamat daripada sifat-sifat malas. Kenapa? Karena kalau dia mempunyai sifat malas dan menjalankan proses riba ini, maka dia hanya duduk santai, tidak mau bekerja. Uang yang ada dipinjamkan ke orang, kemudian ketika mengembalikan uang tersebut ada uang tambahan. Uang tadi menghasilkan tambahan atau lebihan. Kemudian manfaat yang diharamkan riba lagi bagi rentenir itu dia terhindar dari perbuatan aniaya atau berbuat zalim karena memeras kaum yang lemah. Kemudian selanjutnya selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat diharamkan riba bagi peminjam, yaitu dia selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh rentenir. Kemudian selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan laknat Rasulullah. Dan selanjutnya memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang. Jadi apabila seseorang kalau sudah berhubungan dengan rentenir atau orang yang meminjamkan uang dengan mengembalikan berlebih atau adanya proses riba, maka bagi orang yang meminjam tersebut kehidupannya tidak akan tenang. Kenapa? Karena dihantui dengan hutang. Kemudian manfaat yang diharamkan riba lagi bagi kedua belah pihak, rentenir, orang yang meminjamkan uang tadi, dan yang peminjam yang meminjam uang dapat menjalin hubungan kasih sayang sehingga dapat menimbulkan sikap hidup gotong royong. Baik, kiranya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dalam proses pembelajaran ilmu fikih. Dan saya berpesan kepada para santri sekalian nantinya di rumah agar kiranya rajin-rajin belajar dan mutolaah. Dan untuk tugas-tugas berikutnya akan saya informasikan melalui grup WA. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.